Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agustin Landari. Di sini kita akan menjelaskan atau kita akan pelajari mengenai menggambar grafik persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu tentang persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Tetapi ternyata di sini persamaan nilai mutlak linier satu variabel itu bisa digambarkan dengan grafik seperti itu. Nah, untuk pada pertemuan kali ini mungkin tidak banyak materi, jadi saya akan langsung mencontohkan saja karena kemarin kita sudah mempelajari persamaan nilai mutlak linier satu variabel, jadi mungkin sudah tahu apa namanya nanti cara mencarinya. Di sini kita langsung saja akan menggambarkan grafiknya. Langsung saja saya contohkan yang soalnya seperti ini. Gambarlah grafik Y sama dengan nilai mutlak X untuk setiap X bilangan real. Nah, untuk penyelesaiannya itu dengan menggunakan seperti yang sudah kita pelajari, yaitu nilai mutlak X, di mana ketika dia bernilai X positif, jika X-nya ini lebih dari sama dengan 0. Dan dia akan bernilai X negatif jika X-nya ini kurang dari 0. Kita sudah mempelajari itu ya kemarin ya. Kemudian langkah pertama yaitu kita harus mencari titik bantunya. Jadi nanti kita mencari titik bantu, di mana titik bantu itu kita gunakan untuk menggambar si grafik ini ke dalam koordinat kartesius. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita sudah mulai mencari titik bantu. Di mana untuk yang pertama, yaitu Y sama dengan nilai mutlak X untuk X-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kita harus mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan ini. Y sama dengan nilai mutlak X. Kemudian, untuk persyaratannya yaitu X-nya ini harus lebih dari sama dengan si 0. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan di awal untuk X-nya ini bilangan real. Jadi semua yang dimasukkan itu X-nya lebih dari sama dengan 0 dan juga X-nya ini bilangan real. X elemen bilangan real. Tadi di soal sudah dijelaskan ya. X elemen real. Nah, contoh yang pertama yaitu kita substitusikan si X ini sama dengan 0. Karena di sini X-nya lebih dari sama dengan 0, berarti 0-nya juga ikut 0. Kita substitusikan si 0 ini ke dalam persamaan ini. X-nya ini 0, di mana Y-nya sama dengan nilai mutlak X, berarti Y sama dengan nilai mutlak 0. Nilai mutlak 0 adalah nilai dirinya sendiri. Kemudian, untuk yang titik 1 atau X sama dengan 1, kita substitusikan juga X sama dengan 1, kita substitusikan ke persamaan ini, kemudian Y-nya menghasilkan Y sama dengan nilai mutlak 1, berarti nilainya adalah 1. Begitupun seterusnya sampai dengan 5. Kenapa saya ambil hanya 5? Sebenarnya terserah mau ambil berapapun, mau 10 atau 20 terserah, hanya saja karena ini sebagai contoh, jadi ambil saja 5 tidak apa-apa. Lebih baik mungkin lebih banyak lebih baik, cuma karena keterbatasan jadi kita hanya menggunakan sampai dengan angka 5. Nah, kita di sini dapati titik X, Y ini adalah 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, dan 5,5 seperti itu. Nah, kemudian sudah jelas ya mungkin. Ini mudah sih sebenarnya. Nah, kemudian kita lanjut ke si Y sama dengan nilai mutlak X untuk X-nya ini kurang dari 0.
Nah, di sini karena X-nya ini kurang dari 0, maka 0-nya ini tidak ikut karena tidak ada tanda sama dengannya, jadi artinya dia 0-nya ini tidak ikut. Hanya untuk X kurang dari 0 saja. Nah, kemudian kita substitusikan untuk X kurang dari 0 ini berarti X-nya yang bernilai negatif ya. Dan itu harus bilangan real. Jadi, di sini kita ambil si sampel ini minus 1. Nah, minus 1 ini, kita substitusikan ke persamaan ini. Y sama dengan nilai mutlak X. Nah, berarti Y-nya sama dengan nilai mutlak minus 1. Nah, di mana ketika bilangan X ini bernilai negatif, kemudian dia dijadikan nilai mutlak, maka hasilnya adalah kebalikannya, yaitu si positif. Jadi hasilnya ketika Y sama dengan nilai mutlak minus 1, maka hasilnya adalah 1. Seperti itu. Jadi kayak kebalikannya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada minus 2, minus 3, minus 4, dan minus 5. Sama saja menghitungnya ya. Kita substitusikan satu-satu ke sini. Nah, hasilnya adalah X, Y itu min 1,1, min 2,2, min 3,3, min 4,4, dan min 5,5 seperti itu. Nah, si titik bantu ini namanya titik bantu ya. Si titik bantu ini akan kita gunakan untuk menggambar si diagram Cartesius. Untuk selanjutnya, kita akan langsung menggambar di koordinat Cartesius. Nah, di sini kita sudah masuk ke diagram Cartesiusnya. Di sini ini saya namai ya titik-titiknya. Ada A, B, C, D, E, P, Q, R, S, T. Sebenarnya tidak dinamai juga tidak apa-apa. Yang penting kalian tahu aja ini bagian yang Fx atau Fx itu sama dengan Y ya, sama aja. Berarti Y sama dengan nilai mutlak X untuk X kurang dari 0, dan Y sama dengan nilai mutlak X untuk X lebih dari sama dengan 0. Yang penting kalian tahu aja. Nah, di sini kita substitusikan tadi untuk yang X lebih dari sama dengan 0. 1.1 di sini, 2.2 di sini, 3.3 di sini, 4 di sini, 5.5 di sini. Berarti kan 5.5 ini saya jelaskan ya, 5.5 ini X, Y. X-nya 5, Y-nya 5, berarti ketemunya di sini. Nih, X-nya 4, Y-nya 4, berarti ketemunya di sini titik temunya. Seperti itu. Dan juga berlaku untuk si ini, X kurang dari 0. Maka grafik dari Y sama dengan nilai mutlak X itu bentuknya seperti ini. Itu. Di sini hanya permainan titik bantu dan penggambaran koordinat Cartesius saja. Sebenarnya mudah sih sebenarnya. Cukup seperti itu saja. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kita akan latihan untuk menggambar si grafik persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.